Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD dari semester 4. Di sini saya akan memperkenalkan diri, saya sendiri Heni Jinawati serta rekan-rekan saya yaitu saya Mita Syeni Putri, nama saya Sinta Supinaja, saya Firat Menuju. Kehadiran kami di sini untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SD SMP Timur 01 Pagi. Di sini wawancaranya bertujuan untuk menambah wawasan kami serta mengenal lingkungan sekolah dan untuk memenuhi tugas kami yaitu tugas pelaksanaan pengenalan lapangan persekolah. Baik, langsung saja kita persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Eni. Nama saya Ibu Siti Asia. Saya selaku Kepala Sekolah di SDN Semper Timur 01 Pagi ini. Saya bertugas di sini sudah 4 tahun. Kemudian saya ucapkan selamat datang. Kalau mau wawancarai saya silahkan, monggo. Apa yang dibutuhkan, insya Allah saya akan menjelaskan. Silahkan. Ya, untuk pertanyaan pertama dimulai dari rekan saya yang bernama Sinta Supinaja. Untuk Bu Asia, saya bertanya mengenai bagaimana guru membentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Oh iya, penguatan pendidikan karakter itu kalau di sekolah kami ini terintegrasi dengan mata pelajaran. Yang kedua melalui keteladanan guru. Nah, yang di luar kelas itu bisa kami berikan, kami sampaikan melalui pembiasaan. Itu. Misalnya pagi hari ini sebelum masuk kelas mengadakan kegiatan doa bersama, gitu ya. Nanti siang habis pulang sekolah mengadakan sholat zuhur berjamaah. Itu. Kemudian apa saja yang dilakukan seorang peserta didik agar peserta didik baik yang aktif ataupun tidak aktif dan juga bagi yang lamban dalam memahami pelajaran bisa menyesuaikan diri di dalam kelas. Oh iya, tugas guru itu ya untuk mengatasi anak-anak yang aktif, yang tidak aktif, ada yang lamban. Itu pertama, guru itu harus bisa memotivasi peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru itu bisa menciptakan kegiatan pembelajaran itu yang menarik gitu. Kemudian untuk mengatasi biar anak-anak yang aktif, kemudian yang lamban itu dibentuk kerja kelompok. Dari situ nanti mereka bisa berinteraksi. Apa visi dan misi sekolah SDN Semper Timur 01 Pagi? Nah, visi kami adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudaya. Kemudian misi itu adalah tahapan untuk menuju tercapainya visi itu. Kemudian bagaimana struktur organisasi di sekolah SDN Semper Timur 01 Pagi? Baik ya, untuk struktur organisasi itu biasanya kalau di sekolah dasar itu hanya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian ketua komite, guru, dan peserta didik. Kemudian bagaimana jadwal tugas guru di luar tupoksi dan tenaga kependidikan di sekolah? Oh iya, kalau guru itu memang tupoksinya mengajar, mendidik. Di samping mengajar dan mendidik, guru itu juga ada tugasnya seperti menjadi koordinator kegiatan ekskul, kemudian koordinator kegiatan kerohanian, kemudian menjadi pembina upacara, kemudian bertugas sebagai guru piket dan sebagainya. Bagaimana sistem absensi guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar Semper Timur? Untuk absen itu baik yang tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sama absennya menggunakan injil ya. Kemudian pagi itu masuk jam 6.30, pulangnya jam 3. Baik Ibu,
Seperti apa isi dari tata tertib SDN Semper Timur 01 pagi, dan apakah semua siswa dan dewan guru memahami tata tertib tersebut? Tata tertib yang ada di SDN Semper Timur 01 ini ada tata tertib peserta didik dan ada tata tertib untuk guru. Peserta didik itu juga ada dua, tata tertib masuk sekolah dan kewajiban peserta didik. Tata tertib masuk sekolah misalnya 10 menit sebelumnya harus sudah hadir di sekolahan. Kewajibannya adalah menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekolah. Itu contohnya, ya. Yang kedua, bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada semua siswa? Ya. Untuk mensosialisasikan tata tertib itu biasanya dilakukan pada masa orientasi sekolah. Itu peserta didik itu disosialisasikan oleh guru-guru kelas masing-masing, oleh wali kelas masing-masing. Selain itu, pihak sekolah juga memanggil orang tua siswa. Dari pihak sekolah juga mensosialisasikan tata tertib itu kepada orang tua siswa, yang dilakukan di aula, kemudian disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya, pernahkah sekolah mengalami hambatan dalam mengenalkan tata tertib sekolah? Alhamdulillah lancar-lancar aja selama ini. Gitu. Kalau jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, konsekuensi apa yang diterima oleh siswa? Oh gitu. Kalau ada peserta didik itu yang melanggar tata tertib, pertama yang bersangkutan kami panggil, kemudian kami mengadakan pendekatan kepada anak tersebut, menyampaikan kepada anak tersebut tentang pelanggarannya. Setelah itu kami menasihatinya, mengkondisikan anak tersebut supaya tidak melanggar lagi. Nah, misalnya anak itu berulang-ulang melanggar lagi. Nah, pihak sekolah mengadakan komunikasi kepada orang tuanya. Selanjutnya di sini saya akan menanyai terkait kegiatan kurikuler yang terdiri dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah ini. Pertanyaan pertama itu apa saja sih yang ada di sekolah ini terkait dengan kegiatan intrakurikulernya? Oh iya, kurikuler itu memang kan ada dua jenis, Iya. ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, hari sekolah. Nah, untuk intrakurikuler itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 12. Kalau ekstrakurikuler itu di sini dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar. Jadi setelah anak-anak itu pulang, nah bisa dilaksanakan. Tetapi tidak setiap hari. Ekstrakurikuler di sini difokuskan pada hari Sabtu, ya. Nah, ekstrakurikuler yang ada di sini itu wajibnya adalah pramuka. Kemudian ada drum band, ada silat, ada marawis, ada seni tari, ada PMR, ada dokter kecil itu. Nah, kalau kokurikuler ini kan pendukung dari intrakurikuler. Nah, kokurikuler ini kegiatannya biasanya kita berkunjung ke tempat-tempat yang bersifat mendidik, itu ya, di museum atau di planetarium gitu. Itu bisa dilaksanakan setahun itu sekali pada akhir kenaikan kelas. Pertanyaan selanjutnya itu terkait waktu pelaksanaan. Tadi kan kegiatan intrakurikuler ini kegiatan tahunan biasa ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Dari pukul 6 sampai 6.30 sampai jam 12. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini harinya itu hari apa aja? Nah, Sabtu, Ibu sampaikan tadi Sabtu. Apakah ada hari lain? Hari lain ada.
untuk pramuka itu Sabtu, kemudian hari Kamis itu drum band, hari Senin itu sila, lainnya adalah hari Sabtu. Kalau waktu pelaksanaan untuk kokurikulernya sendiri itu kapan? Kokurikuler, Iya. yaitu kokurikuler itu akhir semester 2. Iya. Dan pada saat pandemi ini apakah kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikulernya itu tetap berjalan atau tidak? Kalau untuk kokurikuler dan ekstrakurikuler pada masa pandemi ini enggak. Kami hanya melaksanakan intrakurikulernya aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih antusias siswa dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler ini? Oh iya. Selama ini anak-anak sangat antusias ya. Antusias itu bisa kita lihat dari jumlah kehadiran, kuantitas kehadiran siswa yang ikut kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian intrakurikuler itu juga dibuktikan dengan penyerahan tugas anak-anak itu ya. Jadi apa yang diberikan oleh guru mengenai tugas, anak-anak itu sangat antusias, cepat menyelesaikan tugas. Kemudian kehadiran itu juga maksimal. Itu saja sih yang saya ingin tanyakan. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Ya, mudah-mudahan Mbak Mita Ya. setuju dengan pendapat Ibu ya. Ya, nanti kalau kurang, tolong masukannya buat Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Dalam penerapan pembiasaan berakhlak, pembentukan karakter siswa membutuhkan guru yang mampu menjadi teladan. Nah, strategi apa yang telah dilakukan? Ya. Strategi yang kami lakukan memberikan pembinaan kepada guru-guru supaya guru-guru itu bisa membentuk anak-anak melalui keteladanannya. Nah, keteladanan itu tidak hanya guru itu memberi contoh yang baik-baik saja. Nah, keteladanan itu bisa terjadi dari beberapa unsur. Yang pertama itu guru tersebut mempunyai integritas moral yang tinggi. Kemudian guru tersebut mempunyai kompetensi yang maksimal. Itu. Yang ketiga itu guru tersebut ada kesiapannya untuk dinilai dan dievaluasi. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu, lalu apa hasil yang telah tercapai dalam strategi yang telah dilakukan? Alhamdulillah sih target kita itu bisa tercapai. Semua kegiatan, proses kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, target kita sekolah itu kondusif, nyaman, aman, kemudian anak-anaknya juga mempunyai sopan santun, kemudian berkata yang baik gitu, hormat kepada guru dan sesama teman-teman. Oke, yang terakhir, apa harapan Ibu terkait dengan pelaksanaan pembiasaan berakhlak dalam pembentukan karakter pada seluruh siswa SD? Harapan Ibu ya seperti tadi yang di visi misi itu, ya kan, bisa mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, kemudian beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya, kemudian sekolah ini kondusif, aman, nyaman, itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oh iya, sama-sama ya. Mudah-mudahan jawaban Ibu ini bisa diterima. Cukup. Cukup. Oh iya. Dari kita semua sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Asia Ya. selaku kepala sekolah dari SDN Semper Timur 01 Pandi yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh kami semua Iya. dalam pelaksanaan tugas
mata kuliah pengenalan lapangan persekolah 1. Dari hasil wawancara yang diberikan oleh ibu ini, akhirnya kita dapat mengenal dan mendapatkan wawasan terkait keadaan lingkungan sekolah ini. Alhamdulillah, wawancara ini telah selesai. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf kepada ibu. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya yang telah kami lontarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.